Shalom saudaraku semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja, karena kita percaya pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Mari saudaraku, saat ini kita sungguh bersyukur karena saat ini kita masih boleh beribadah bersama, walaupun kita tidak bisa bersama-sama secara fisik. Tapi saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Maka biarlah saat ini kita mau persiapkan hati kita. Sebelumnya kita mau tundukkan kepala dan kita mau berdoa dulu. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Bapa untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan buat kami. Kalau saat ini Tuhan, kami kembali dulu bersama-sama beribadah Tuhan. Walaupun saat ini kami tidak bisa bersama-sama di dalam satu tempat Tuhan, kami tidak bisa bertemu secara langsung Bapa. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, dimanapun kami berada, dimanapun 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Karena saat ini Tuhan kami mau memuji dan menyembah-Mu. Karena saat ini Tuhan kami benar-benar mau mengadakan waktu Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, biar Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau mengurapi Tuhan setiap kami, Kau menjamah setiap kami Tuhan. Jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah dan dimanapun berada Tuhan, Kau menjamah, lawatan-Mu terjadi Tuhan, sehingga setiap kami yang haus dan lapar akan Engkau, kami boleh dipuaskan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percayakan ibadah kami secara live streaming ini dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus terlebih dahulu, karena Dia sangat baik, Dia teramat baik dalam hidup kita. Amin saudaraku. Dan saat ini mari saudaraku, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau mengecap, kita melihat kebaikan Tuhan yang teramat luar biasa di dalam hidup kita. Haleluya. Bersama-sama, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat
sebab Dia teramat baik. Sempurna kasih-Nya di dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, walaupun mungkin saat ini adalah keadaan yang sulit buat kita, tapi kita mau tetap mengucap syukur. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Dia teramat baik dalam hidup kita. Semua yang Tuhan izinkan terjadi, kita percaya bahwa semua itu demi kebaikan kita. Maka biarlah saat ini saudaraku, mari saudaraku, kita mau katakan dengan segenap hati kita, apapun yang terjadi dalam hidupku Tuhan, tetap aku mengatakan Kau baik. Tetap aku berkata Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari saudaraku, kita memujikan lagu ini dengan segenap hati kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik.
terjadi di dalam hidup kami. Kami mau berkata, Engkau Yesus, Engkau Tuhan yang terbaik. Haleluya. Kami sembah, kami memuji-Mu, meninggikan nama-Mu Yesus. Sebab hanya ini Tuhan, hanya ini persembahan kami untuk-Mu Yesus, memuji dan menyembah-Mu dengan segenap hati kami, meninggikan Engkau, menaikkan pujian, hormat dan syukur hanya bagi-Mu Yesus, bagi nama-Mu yang kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Yesus, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bapa Engkau baik Tuhan, Bapa Engkau baik Yesus. Kami bersyukur dan menaikkan pujian kami, menaikkan syukur kami, menaikkan sembah hormat kami kepada-Mu Tuhan. Haleluya.
mengucap syukur Bapa. Terima kasih atas kebaikan-Mu, Kau berikan kesempatan kepada kami untuk kembali melayani Engkau Bapa. Bapa, biarlah Engkau menyiapkan setiap hati kami. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa, meskipun kami tidak bertemu muka, tetapi Roh Kudus tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Kami percaya Engkau sudah mempersiapkan setiap jemaat-jemaat yang mendengarkan kebenaran firman ini. Dimanapun berada, dimanapun waktu yang Engkau pakai, jamah kami semua, lembutkan hati kami semua, berikan hati yang rindu, haus akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sehingga kami terus dikuatkan, kami terus berpegang teguh kepada keselamatan kami yang sudah Engkau upayakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu hamba-Mu berdoa. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun kau berada. Ya, selamat hari Minggu. Sudah lama kita tidak beribadah. Hari ini kita kembali menjalankan ibadah melalui online ini, tapi kita percaya Roh Kudus tetap bekerja dengan luar biasa menjamah setiap hati kita. Ya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, kita masing-masing mempunyai tujuan hidup. Tapi kalau boleh jujur ditanya, kalau secara tiba-tiba seseorang ditanya itu, apa tujuan hidupmu? Biasanya banyak yang tidak mengenalinya. Ya, artinya banyak orang yang hidup itu mengalir saja. Seorang motivator itu pernah saya dengar ya, dia cerita itu lucu juga. Ya, banyak orang yang hidup itu ngeflow aja, Jack. Ngeflow aja. Artinya ikuti arus sungai aja. Kalau ada batu ya nyangkut, ya udah nyangkut aja. Tapi kalau arus sungainya deras cepat. Tapi begitu akhirnya tenang, ngambang. Ya, jadi hidupnya ngeflow aja. Ya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita merenungkan, sebenarnya setiap orang itu punya tujuan hidup. Sayangnya banyak yang menyadarinya. Nah, bagaimana caranya kita tahu tujuan hidup kita masing-masing? Ya, apa yang menjadi bikin pusat perhatianmu? Apa yang benar-benar dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap waktumu itu diperjuangkan? Itulah tujuan hidupmu. Ya, ada tujuan jangka pendek, ada tujuan jangka panjang. Nah, sekarang coba renungkan sebentar saja. Apa kira-kira yang menjadi tujuan hidupmu? Apa yang kau perjuangkan mati-matian? Ya. Nah, kita itu hidup sebenarnya harus mempunyai tujuan hidup ini. Mengapa? Karena dengan adanya tujuan hidup, langkah-langkah, tindakan-tindakan, keputusan kita akan terarah. Kita tidak akan mudah diombang-ambingkan, dibuat ragu-ragu, dibuat bimbang. Ya. Kemudian kalau kita tahu kita sudah menetapkan tujuan hidup, kita punya pengharapan, kita punya semangat untuk memperjuangkan tujuan hidup itu dapat tercapai. Biasanya tujuan hidup kita ini umumnya biasanya untuk kita, untuk keluarga kita. Mungkin pengen karir yang tinggi, jabatan direktur, ya. Mungkin pengen dapat uang yang banyak. Mungkin pengen menyenangkan orang tua. Atau banyak sekali orang yang ingin kaya, ingin punya harta yang banyak, pengen dihargai, pengen dipandang orang. Ada pula yang pengen menyekolahkan anaknya sampai selesai. Ada juga yang pengen, nanti kalau aku tua aku punya simpanan di hari tua. Nah, ada pula yang pengen melunasi hutang-hutang, ya, tanggung jawab hutang pengen diberesin.
Nah, tujuan hidup ini semuanya itu baik, tidak ada yang salah. Tapi apakah tujuan hidup kita ini sesuai dengan tujuan Tuhan untuk hidup kita? Sadarkah jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa dengan tanda-tanda zaman akhir ini semakin jelas, ya, dengan adanya pandemi ini, banyak yang dicerai-beraikan, banyak keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan, ya. Kemudian kita lihat ada gempa, ada banjir, ya, gunung meletus, ada di mana-mana. Ini sesuai dengan firman Tuhan bahwa inilah sudah jelas sekali ini adalah akhir dari akhirnya zaman. Nah, mari kita belajar bersama apa sih yang mau dimaui Tuhan untuk tujuan hidup kita. Karena tanpa kita sadari sebenarnya, begitu kita menetapkan suatu tujuan, kita akan dikendalikan, kita akan mengendalikan, menguasai hidup kita. Tujuan ini akan menguasai hidup kita, mengendalikan hidup kita, menguasai waktu kita, menguasai tenaga kita, segala daya upaya untuk mencapai tujuan itu. Ya, maka ini akan mengendalikan seluruh hidup kita. Nah, dengan adanya tanda-tanda zaman yang makin jelas, maka betapa penting kita perlu meninjau kembali tujuan hidup kita selaras apa yang dikehendaki Tuhan. Kita akan belajar dari pasal 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. 1 Korintus 9 24 sampai 27. Saya bacakan ya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya, di sini yang menulis ini mengibarkan Rasul Paulus sedang menunjuk pada dirinya sendiri sebagai contoh dengan menggunakan kiasan pada sebuah pertandingan lari dan tinju. Nah, dalam pertandingan lari, pelari itu berlari dalam ketidakpastian, karena hanya satu orang yang akan menjadi pemenang. Maka seluruh peserta di dalam pertandingan itu tidak mempunyai kepastian bahwa dia akan menang. Ya. Nah, namun perlombaan di dalam Kristen, kita itu tidak dalam ketidakpastian. Setiap orang dapat berlari untuk memperoleh suatu hadiah, asalkan kita itu berlari di dalam garis yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi setiap orang tidak berlari tanpa tujuan. Kita berlari dengan tujuan yang pasti, yaitu keselamatan kekal. Ya. Nah, di dalam ayat 25 dikatakan begini. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi tujuan kita yang fana seperti tadi, bahwa kita pengen punya uang untuk mencukupkan kebutuhan, pengen jadi kaya, pengen dipandang, pengen sukses, pengen punya simpanan hari tua, pengen anak-anak itu kuliahnya sampai selesai, pengen dapat jodoh, ya. Nah,
Tujuan-tujuan ini adalah tujuan yang fana, tujuan yang tidak kekal, yang suatu saat akan bisa habis. Contohnya, ketika seseorang pengen kaya, sudah mempunyai kekayaan, punya harta yang banyak, punya rumah yang banyak, ternyata terjadi gempa, terjadi tsunami, habis semuanya, tidak kekal. Ya, kita pengen punya gelar yang banyak, pengen ada MH, MT, banyak sekali ya deretan. Tetapi ketika kita meninggal, itu diganti hanya dengan almarhum saja. Ya, nah, betapa itu fana dan tidak kekal. Maka ketika kita memfokuskan kepada tujuan fana ini, kita bisa terjebak dalam cinta uang, terjebak dalam kekecewaan, terjebak dalam kemarahan, kebencian, pertengkaran. Ya, segala kedagingan itu dapat menguasai kita. Namun apakah kita tidak boleh mengejarnya? Ya, kita boleh mengejarnya. Tetapi mengejar tujuan yang fana itu bukan menjadi yang utama. Tetapi taruhlah tujuan untuk memperoleh mahkota abadi ini menjadi tujuan yang utama. Yang pertama, prioritas yang utama itu adalah mahkota abadi. Ya, karena inilah yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita bisa menjalani hidup mengejar tujuan fana, tetapi tujuan mahkota abadi itu menjadi prioritas utama? Sebelumnya kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan mahkota abadi. Kita akan belajar dari kehidupan Yesus waktu ada di bumi. Ya, kita belajar di kejadian Yesus dengan wanita Samaria di kitab Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Di sini secara singkat saya serikatkan dulu bahwa waktu itu Yesus dalam perjalanan meninggalkan Yudea kembali ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Nah, ketika jam 12 siang itu Yesus mengalami keletihan, maka ia duduk di pinggir sumur. Kemudian murid-muridnya pergi mencari makanan. Yesus menunggu di pinggir sumur tersebut. Nah, di dalam Tuhan tidak ada suatu kebetulan ketika seorang perempuan Samaria jam 12 siang itu datang ke sumur itu. Singkat cerita, ada perbincangan di antara wanita Samaria ini dengan Yesus. Ya, saya akan bacakan yang selanjutnya dari ayat 27 sampai 36. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang kau kehendaki?" atau "Apa yang kau percakapkan dengan dia?" Karena kita tahu di dalam adat Yahudi zaman dahulu, orang-orang Yahudi itu tidak boleh berbicara dengan orang-orang Samaria. Orang Samaria pada zaman dahulu dianggap lebih rendah. Maka murid-muridnya mempertanyakannya di dalam hatinya. Nah, kemudian ayat 28. Ketika pembicaraan itu sudah selesai, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepada dia untuk dimakan?" Murid-murid heran karena belum ada makanan. Tapi Yesus kesannya udah mendapat makanan. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah
melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Di sini kita lihat, maka Yesus adalah melakukan dan menyelesaikan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9c, 2 Petrus 3 ayat 9c dikatakan demikian. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Inilah makanan Yesus, yaitu supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi tujuan Yesus yang utama adalah keselamatan manusia. Ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah ke sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Di sini Yesus melihat penduduk kota itu datang berbondong-bondong. Yesus melihat banyak sekali orang yang membutuhkan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus menginginkan kita melakukan seperti yang Dia lakukan waktu di bumi, yaitu menjadi penuai di akhir zaman ini. Dengan kondisi pandemi COVID seperti sekarang ini, kita bisa lihat banyak sekali orang yang mengalami tekanan, banyak yang mengalami stres, banyak yang putus pengharapan. Mereka seperti kehilangan pegangan. Jadi sebenarnya ladang itu sudah menguning. Inilah yang saat yang tepat buat kita mulai menuai. Ya, lihat orang-orang di sekelilingmu. Meskipun mereka beragama Kristen, beragama Katolik, tetapi banyak sekali yang tidak mengenal secara pribadi Yesus di dalam kehidupannya. Banyak yang orang goncang, mereka mengalami ketakutan, kekhawatiran, sehingga banyak juga yang meninggal karena tekanan jiwa. Banyak sekali jiwa-jiwa sekarang yang sangat membutuhkan Yesus. Nah, mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melakukan seperti apa yang Yesus rindukan, yaitu menuai jemaat-jemaat yang perlu kita tolong, ataupun orang-orang yang belum mengenal sama sekali akan Yesus. Ya, nah di ayat 36, apa yang kita dapat ketika kita menuai? Ayat 36 berkata demikian. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Nah, maka kita di akhir zaman ini, supaya kita bisa menjadi mempelai Kristus, supaya kita dapat dikenan oleh Tuhan, maka sangat perlulah kita meriset kembali, meninjau kembali tujuan hidup kita, menyamakan dengan tujuan hidup Yesus. Ya, jadi penuaian, menjangkau jiwa itu adalah tujuan yang utama. Bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan kita? Kita aja susah. Kita untuk makan aja, untuk cari makan, memenuhi kebutuhan aja, kita itu harus berjuang. Ya, nah, kita terus tetap mengejar apa yang fana. Kita tidak meninggalkannya. Tetapi waktu menjalankan, kita mengejar tujuan yang fana ini, tujuan menjangkau jiwa, mahkota abadi, itu menjadi prioritas utama. Caranya bagaimana? Ya, kita tetap jalankan kehidupan kita seperti biasa. Tetapi
kita tempatkan Tuhan sebagai utama. Contoh misalnya, saudara menjadi karyawan di suatu perusahaan, tetaplah bekerja dengan sebaik-baiknya sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ya, misal ada yang memperlakukan tidak adil, tidak usahlah kita ikut demo, tetapi bisa dibicarakan dengan baik atau bisa dengan berdiam, tetapi berdoa. Tanyalah kepada Roh Kudus apa yang Dia mau. Kita tahu kapan kita harus bicara, kita tahu kapan kita harus bertindak, kita tahu kapan kita harus melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diminta oleh Roh Kudus. Menjadi anak, jadilah anak yang baik. Sehingga mungkin kita punya orang tua yang terluka, mungkin orang tua kita galak, mungkin orang tua kita tidak menyenangkan, tetapi tetaplah menjadi anak yang baik sehingga dapat memulihkan orang tua kita. Atau kita menjadi orang tua, kita menjadi orang tua yang mengayomi, mengasihi, tetapi juga membimbing dan mengajar kepada anak-anaknya, supaya anak-anak kita tidak menjadi anak gampangan. Nah, kita tetap melakukan fungsi kita seperti biasa, tapi yang pasti yang berbeda adalah sikap hati kita tuh berubah, lebih mengarah kepada keselamatan jiwa menjadi yang utama. Seperti saya ada dalam suatu perusahaan, saya sebagai pimpinan perusahaan. Kalau dulu saya berjuang untuk perusahaan itu dapat melunasi hutang-hutang, tapi ketika saya mengalami proses begitu banyak hal yang harus dihadapi, saya merenungkan dan saya mereview kembali tujuan hidup saya. Kenapa? Saya bisa kaya, saya bisa melunasi hutang, saya bisa dapatkan semuanya. Tetapi ketika saya dipanggil Tuhan, ketika saya diangkat, tidak ada satupun yang saya bawa. Untuk apa? Saya review kembali, saya renungkan, ya, tujuan utama bukan itu. Kadang kita sering salah, kita terjebak. Tetapi saya review kembali, saya mengutamakan Tuhan sebagai tujuan utama saya. Ini adalah tujuan sebagai jangka pendek saja. Inilah yang sering orang itu menjadi kecewa dan marah. Kenapa? Karena ketika pandemi ini keadaan sangat sulit, ya. Saya lihat banyak sekali di daerah sini orang-orang yang sebelum pandemi itu begitu bersemangat, banyak sekali membuka tempat-tempat makan yang baru, kafe-kafe, rumah-rumah makan yang baru itu berjamur banyak sekali. Tetapi terjadi PPKM, tidak ada orang yang boleh makan di situ. Akhirnya harapannya pudar, keinginannya untuk mendapatkan keuntungan, pengembalian modal, semuanya menjadi tertunda. Ketika tujuan yang fana ini menjadi utama, kita akan kecewa, kita akan bisa marah sama Tuhan, benci dengan Tuhan. Ngapain ikut Tuhan? Saya nggak dapat apa-apa. Buat apa ikut Tuhan? Toh saya tetap hidupku susah. Tetapi Tuhan tuh punya tujuan yang berbeda. Tujuan Tuhan yang utama adalah menyelamatkan kita, mengangkat kita untuk kembali bersama dengan Dia di angkasa. Itu tujuan utama Tuhan. Maka pandemi ini diizinkan oleh Tuhan untuk memproses kita, membangun iman kita, meregangkan otot iman kita, sehingga ketika Yesus datang ke bumi, Dia bertanya, apa adakah iman di bumi? Dan kita bisa menjawabnya bahwa aku tetap percaya kepada Yesus meskipun mengalami berbagai kesulitan hidup. Inilah perbedaan tujuan hidup, inilah yang membuat kita itu sering salah sangka sama Tuhan. Padahal Tuhan lebih jauh memikirkan yang jauh lebih baik untuk kita.
tetapi tujuan kita berbeda. Nah, ketika saya mendapatkan ini, saya mereview kembali tujuan hidup saya. Saya untuk melunasi hutang, saya tetap menjadi tujuan saya, tetapi itu bukan yang utama. Dan apa yang terjadi ketika itu menjadi bukan yang utama? Saya lebih memikirkan untuk penjangkauan jiwa. Seperti dalam hidup saya sebagai seorang pemimpin perusahaan, kalau dulu saya akan berupaya untuk mendapatkan keuntungan yang sebaik-baiknya, ya sebesar-besarnya. Untuk apa? Melunasi hutang. Tetapi sekarang ini tidak menjadi utama buat saya. Saya lebih memperhatikan karyawan saya. Karena saya tahu ketika saya berbuat baik, ketika saya memberikan nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan saya tunjukkan kepada karyawan. Saya sedang membawa mereka mengenal Yesus yang ada dalam kehidupan saya. Contohnya, saya, kondisi pandemi ini bukanlah hal yang mudah buat saya sebagai seorang pimpinan melepaskan karyawan-karyawan untuk keliling ke zona-zona hitam. Di sini rasanya itu serba salah, merasa bersalah. Tetapi kalau tidak jalan juga kesulitan, karena banyak toko-toko yang belum modern sehingga mereka tidak mau menggunakan transfer bank. Jadi karyawan saya harus berangkat ke sana. Nah, ketika itu yang terjadi, saya meskipun kondisi seperti ini PPKM, omset menurun jauh, apakah keuntungan dapat menutup seluruh biaya? Belum tentu. Tetapi saya berani keluarkan banyak uang untuk menyediakan vitamin C, D, E untuk hampir 1 bulan untuk setiap karyawan yang ada. Ini adalah bentuk iman saya kepada Tuhan, bahwa Tuhan tetap akan cukupkan. Ya. Kemudian di dalam kondisi yang sulit seperti ini, banyak perusahaan yang justru memotong gaji karyawan, mengurangi gaji karyawan. Tetapi saya justru keluarkan bonus dan insentif, asalkan mereka menjalankan pekerjaan dengan benar. Saya bangun nilai-nilai yang baru, yaitu apa? Nilai-nilai kebenaran. Contohnya, saya mengajak mereka untuk selalu bersyukur, berdoa, beriman, integritas, tanggung jawab, jujur, terus punya pikiran yang positif. Itu terus kami bangun dalam perusahaan. Jadi ketika tujuan hidup saya berubah, sikap hati saya berubah, keputusannya pun berubah. Ya, bukan laba yang menjadi utama, keuntungan menjadi utama, tetapi keselamatan jiwa yang utama. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya tujuan Tuhan dalam hidup kita itu tercapai? Ada 3 hal. Pertama, kita ambil dari ayat 27, dikatakan demikian, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Di sini yang poin pertama adalah melatih tubuh. Orang yang ikut bertanding, dia harus menjalani latihan yang ketat. Saya dulu atlet bulu tangkis waktu muda ya. Nah, untuk mempersiapkan diri dalam pertandingan, kami berlatih cukup ketat. Seperti contohnya jam 3 kita latihan fisik sampai jam 4:30, jam 5, pulang mandi, jam 6 berangkat lagi, latihan lagi bulu tangkis sampai jam 9, setengah 10. Itu dilakukan dari Senin sampai Jumat. Khusus Sabtu kita hanya latihan lari, biasanya naik gunung dari jam 3 biasanya sampai selesai itu sekitar jam 5. Berbulan-bulan itu kita lakukan, ya. Nah, begitu juga kita di dalam Tuhan.
kalau kita mau fokus dengan tujuan mahkota abadi, keselamatan kita, pengangkatan, maka kita seperti seorang atlet. Kita harus melatih tubuh jiwa kita dengan latihan disiplin rohani. Seperti dikatakan di Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Di sini kita lakukan namanya 4M, yaitu membaca, memperkatakan, membaca firman Tuhan setiap hari. Kedua, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. 3, bertindak hati-hati, artinya kita mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, membagikan firman Tuhan kepada sesama kita. Ya, mengapa kok kita harus membagikan firman Tuhan kepada sesama? Ya, nah, waktu kita memuji, menyembah, membangun hubungan intim dengan Tuhan, itu adalah minyak. Kita mencari untuk mendapatkan urapan Tuhan. Tetapi waktu kita melayani sesama, kita membagikan firman Tuhan kepada sesama, ini adalah api. Ketika kita hanya membaca, merenungkan, mempraktekkan, tapi kita sendiri tidak membagikan, kita tuh cuma dapat minyaknya saja. Tetapi kalau kita mau berkobar, roh tetap menyala-nyala, menjaga roh kita tetap menyala-nyala, layanilah sesama, bagikan firman Tuhan kepada sesama, maka minyak dan api menjadi satu, itulah menyala. Ya. Nah, kemudian selain disiplin latihan yang ketat, yang kedua yaitu menguasai tubuh, jiwa, dan roh kita. Di dalam ayat 27 tadi dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Orang yang ikut bertanding, dia harus menjalani beberapa pantangan, baik itu pantangan makanan, pantangan minuman keras, kemudian pantang tidur malam, ya. Nah, kalau kita sedang mengikuti pertandingan, kita harus banyak istirahat siang untuk mengumpulkan tenaga, kemudian tidak boleh tidur malam. Padahal ya, kami kalau atlet itu kalau bertanding itu ngumpul di dalam sebuah hotel rame-rame, itu senengnya minta ampun. Jadi itu adalah suatu godaan untuk tidak tidur malam. Pengennya tidurnya sampai malam, karena apa? Ya, bercanda, ngumpul bersama, ya. Tetapi kalau kita mengikuti suatu pertandingan, kita harus menguasai seluruhnya, menguasai kehendak kita, menguasai keinginan kita, kalau kita mau menjadi pemenang. Demikian juga kita di dalam Tuhan. Kita selain disiplin rohani yang kita lakukan untuk meningkatkan otot rohani kita juga harus menguasai tubuh, jiwa, roh kita untuk menjadi sempurna. Seperti di ayat 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita menguasai diri kita untuk terus punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita perlu menguduskan roh, jiwa, tubuh kita dari dosa. Kita perlu menjaga hati kita terhadap cinta akan uang. Kenapa cinta akan uang itu sangat penting? Karena musuh Tuhan yang paling utama adalah uang. Coba bila kita mencintai seseorang, kita akan khawatir kalau kita kehilangan orang tersebut. Begitu pula ketika kita khawatir
sebenarnya kita masih mencintai uang itu. Kita takut kehilangan uang. Nah, padahal dengan kondisi pandemi yang seperti ini, kekhawatiran kita sangat tinggi. Kita takut tidak tercukupi kebutuhan kita. Saya pun mengalami banyak hal di sini. Tuhan ajar terus untuk tidak khawatir akan uang. Kita bukan mengandalkan uang, tapi kita mengandalkan Tuhan. Dan saya mengalami berkali-kali Tuhan itu tolong. Ketika tagihan-tagihan begitu menumpuk, tapi pendapatan sangat sedikit, sangat jauh, itu membuat kita khawatir. Sampai ibaratnya sakit semua, tegang semua, gak bisa tidur. Tapi Tuhan latih terus itu. Dan saya menyadari ketika saya khawatir, saya membiarkan diri saya dikuasai oleh kekhawatiran ini, artinya saya masih mencintai uang. Maka saya belajar untuk mengandalkan Tuhan. Jadi lagi ada uang, gak ada uang, tetap senang, tetap percaya, tetap tenang. Dan itu pelan-pelan, jujur gak bisa langsung, sangat sulit. Bagi saya berserah itu mengandalkan Tuhan bukanlah hal yang mudah, itu paling sulit. Tapi itu adalah peperangan kita. Disinilah kita berupaya menguasai seluruhnya jiwa tubuh roh kita. Karena ketika jiwa tertekan, ini akan menekan pada tubuh kita. Nah, maka uang itu benar-benar menjadi musuh Tuhan. Karena kita akan mengandalkan Tuhan atau mengandalkan uang kita. Kalau mengandalkan Tuhan, percayalah Tuhan pasti tolong. Saya entah berapa kali, sudah berkali-kali, sering sekali Tuhan tolong saya. Kejadiannya bolak-balik seperti itu. Tetapi memang tekanannya itu makin besar. Ya, misal kita latihan barbel, biasa 25 kilo. Kemudian sudah 25 kilo itu enteng, udah bisa hadapi. Tuhan kasih lagi 30 kilo. Oh sudah enteng, kasih lagi 35 kilo. Dan tekannya semakin besar, semakin besar, semakin besar. Tetapi disitulah Tuhan sedang mengajar kita untuk melepaskan semua yang bukan dari Tuhan. Maka kita lihat, bukankah apa yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita itu sangat baik? Meskipun buat kita, di mata kita, nyusahin kita, bikin susah hati, bikin rasanya gak karuan, tapi tujuan Tuhan baik. Yaitu apa? Keselamatan kekal kita tetap dapat kita pegang. Ya. Nah, kondisi yang seperti ini kita harus menjaga kita untuk tidak kecewa, tidak marah, tidak jengkel sama Tuhan ketika tujuan fana kita tidak tercapai. Tetapi kita lembutkan hati kita. Kemudian yang ketiga, yaitu kita saling membangun dan menguatkan. Di dalam ayat 27 dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain. Memberitakan Injil kepada orang lain. Kita tahu kondisi sekarang dengan adanya pandemi, PPKM, semua agama dilarang mengadakan ibadah. Ya, karena Pak, pemerintah ingin melindungi rakyatnya supaya tidak terjadi penyebaran virus corona. Tetapi kita sedang dicerai-beraikan. Karena memang antikristus sudah pengen muncul dan nantinya hanya akan ada satu agama tunggal, yaitu humanisme, hak asasi manusia. Maka betapa kita sebagai sesama jemaat, kita sangat perlu saling membangun dan menguatkan sama lainnya. Kita praktekkan 4M yang terakhir, yaitu membagikan firman Tuhan. Nah, kami ingin mengajak seluruh jemaat untuk melakukan gerakan saling menguatkan, yaitu GSM, gerakan saling menguatkan.
Mari kita saling menyapa antar jemaat di dalam gereja kita. Atau kalau memang ada jemaat lain yang sedang kondisinya terpuruk, sedang lelah, sedang jauh dari Tuhan, kita dalam satu hari kita menelepon 1 atau 2 orang dengan orang-orang yang berbeda. Kita telepon, kita sapa, kita ajak, mungkin berdoa, atau mungkin kita bagikan firman. Yang pasti kita ingin membangun, menguatkan, supaya jangan sampai ada orang yang binasa. Karena dengan kondisi yang seperti ini, bisa terjadi orang yang terdahulu menjadi yang terakhir, dan orang yang terakhir menjadi yang terdahulu. Karena sekarang banyak sekali orang-orang yang di luar Tuhan, tidak mengenal Tuhan. Mereka mengalami masalah, mereka mencari Tuhan. Mereka rohnya menyala-nyala, kerinduannya luar biasa. Tetapi kita, jemaat-jemaat kita sendiri, apakah kita masih punya roh yang menyala-nyala seperti kita jatuh cinta sama Tuhan? Maka begitu mengerikannya ketika kita tidak bisa membangun roh kita, tidak menguasai seluruh tubuh kita, tubuh jiwa roh kita, untuk kita tetap punya hubungan yang karib dengan Tuhan. Ini bisa membuat kita menjadi yang terakhir. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita lakukan gerakan ini, saling menguatkan. Telepon, karena kita nggak bisa ketemu sekarang. Saling telepon 1-2 orang, siapapun, kita bisa berikan firman. Kalau kita melakukan ini, sebenarnya kita sedang melakukan praktek firman Tuhan, yaitu Roma 15 ayat 1 dan 2. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Ya, Roma 15 ayat 1 dan 2. Kita mempraktekkan, kita saling menguatkan. Ya. Nah, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Apa yang kita pelajari dari 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27? Kita mereview kembali, meninjau ulangan kembali tujuan hidup kita, yaitu keselamatan jiwa. Tujuan Tuhan menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Nah, untuk mencapai tujuan hidup ini ada 3 hal. Pertama, melatih tubuh kita dengan disiplin rohani, yaitu 4M. Kemudian kedua, menguasai tubuh, jiwa, dan roh. Apa saja yang perlu dikuasai? Menjaga hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi, menguasai kita, hati kita, untuk tidak mudah marah, tidak kecewa, pahit, keserakahan, kenyamanan, menguasai diri dari dosa. Dan ketiga, gerakan saling membangun, menelpon jemaat 1-2 jemaat dalam setiap hari, supaya kita bisa membagikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapa, di dalam nama Yesus kami percaya Bapa, Engkau Bapa yang begitu mengasihi kami anak-anak-Mu. Engkau yang mengerti masa depan, waktu yang akan datang. Engkau mengerti apa yang terbaik untuk kami Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menetapkan waktu yang paling tepat untuk kami Tuhan. Pertolongan-Mu sungguh tepat pada waktunya ya Bapa. Dan kami percaya Engkau mempunyai tujuan yang lebih tinggi daripada apa yang kami tuju Tuhan, yaitu keselamatan kekal bersama dengan Engkau, diangkat menjadi mempelai bersama-sama dengan Engkau di surga Bapa. Itulah tujuan Engkau, tujuan-Mu untuk kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menyediakan yang terbaik untuk kami. Bawa kami Tuhan, lembutkan hati kami semua yang mendengar kebenaran firman kami, firman-Mu ya Tuhan, sehingga ketika kami menyadari, kita mengetahui akan kebenaran firman ini, kami dapat melembutkan hati kami, mengarahkan tujuan kami yang utama, merubah dan mereview ulang, meninjau ulang tujuan kami Tuhan. Bukan tujuan fana yang menjadi utama dan prioritas kami, tetapi tujuan utama kembali bersama dengan Engkau dan menjangkau banyak jiwa-jiwa datang kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu, atas kepenyediaan-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami seutuhnya, roh, jiwa, tubuh kami ke dalam penguasaan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, amin, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Kami menyatukan hati kami untuk berdoa negara dan bangsa Indonesia ini, Tuhan. Apa yang menjadikan firman-Mu yang sudah kami dengar, biarkan Tuhan kami merindukan waktunya banyak jiwa dimenangkan bagi Engkau. Persatuan kesatuan gereja-Mu, Tuhan Kau nyatakan atas kami, sehingga kami merindukan kami menjadi tubuh Kristus yang tersusun dengan rapi. Kami sangat merindukan Tuhan, apa yang menjadi Engkau rencanakan ini terjadi, terwujud atas setiap gereja-Mu. Jangan sampai kami menjadi iman kami menjadi lemah. Jangan sampai kami jauh daripada Engkau. Justru dengan adanya pandemi COVID ini, Tuhan, kami semakin dekat dengan Engkau, mencari Engkau, sungguh mendapatkan Engkau dan mengenal Engkau secara pribadi. Lebih lagi untuk kami mencintai Engkau lebih dari segala-galanya. Memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, memberkati kami semua, Tuhan, yang telah melayani Engkau. Oleh karenanya kami juga serahkan, ya Tuhan, dan kami patahkan segala penyakit virus COVID ini, Tuhan, dalam bentuk apapun dan virus apapun yang akan datang. Aku tolak demi nama Yesus. Yang sakit Engkau sembuhkan oleh bilur Yesus Kristus. Yang lemah Tuhan kuatkan setiap kami, sehingga kami semakin hari semakin mengerti dan mengenal dalam setiap kehendak-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarkan pada saat ini Tuhan, Engkau memberkati kami. Biarkan jemaat Tuhan arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan menyinari engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarkan berkat anugerah kasih Tuhan kau limpahkan dari Bapa, dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kau pada hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di takhta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di takhta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta